Ampun, nggak kerekam lah ya. Kemudian perbandingan antara tight vs loose coupling. Di sini ada apa? SOAP atau tight coupling, di mana klien dan server harus berbagi WSDL yang sama. Kemudian untuk yang restnya atau loose coupling, klien hanya perlu tahu URL, perubahan skema data di server, dan selalu mengganggu klien selama kontrak dasar terpenuhi gitu kan. Kenapa REST itu lebih cepat? Karena pada REST tidak terdapat overheat pembungkus SML yang lebih tebal. Lalu statelessness mengurangi beban RAM di server dan juga dukungan caching asli dari protokol HTTP-nya itu sendiri. Kemudian aplikasi dalam dunia nyata bagaimana? Skenario perbankannya, keamanan transaksional. Sistem interbank biasa menggunakan SOAP. Mengapa? Karena transaksi atau ACID dan standar keamanan WS Security sangatlah krusial dalam hal transfer dana lintas institusi yang sangat kompleks gitu kan. Skenarionya media sosial skala massal, misalnya Twitter, Google Maps dan Instagram menggunakan REST. Kenapa gitu kan? Twitter, Google Maps dan Instagram menggunakan REST karena mereka membutuhkan skalabilitas jutaan user serentak. Jadi ketika diakses rame-rame gitu ya, sudah bisa diakses gitu. Caching dan payload JSON yang ringan sangat vital untuk performa aplikasi mobile. Ini ada contoh beberapa lambang ya, logonya atau simbol gitu. Kemudian di sini bagaimana kita ketika kita akan menggunakan SWAP, dan juga bagaimana kita ketika kita ingin menggunakan REST. Gunakan SWAP jika kita memerlukan keamanan level pesan kaku, lalu operasi transaksi kompleks, dan juga protokol komunikasi selain HTTP. Misalnya di situ terdapat ada SMTP, lalu membutuhkan kontrak formal daripada WSDL. Sedangkan jika kita menggunakan REST, ini akan diakses publik oleh ribuan pengembang gitu kan. Resources-nya berorientasi web, mobile, keterbatasan bandwidth jaringan, dan juga iterasi pengembangan yang cepat atau agile. Dari sisi pengembangan, developer SOAP membutuhkan tooling berat atau WSDL Java.dll dalam hal kita menggenerate proxy, sedangkan REST dapat diuji hanya berupa browser atau URL ya, sangat ramah pengembang. Kronisasi dalam SWAP. WS addressing SWAP memiliki kemampuan bawaan untuk merutekan pesan ke beberapa perantara dan menangani respon asinkron secara formal. Lalu kebutuhan enterprise-nya berguna untuk proses bisnis memakan waktu lama atau long running proses yang sangatlah tidak cocok dengan model request response REST. Untuk menganalisa payload-nya dalam sistem yang memiliki keterbatasan daya komputasi atau IoT atau Edge, pemrosesan SML SOAP yang berat dapat menguras baterai dan memori perangkat secara signifikan dibandingkan kita menggunakan REST gitu kan. Di sini juga dilakukan kepatuhan atas standar ya, bahwa SOAP didukung oleh banyak standar WS, di mana WS Remote Messaging di sini untuk menjamin pengiriman pesan, sedangkan WS Atomic Transaction di sini transaksi lintas sistem, dan WS Policy definisi kebijakan keamanan. Sifat stateless REST memungkinkan sebuah load balancer untuk mengarahkan permintaan ke server manapun yang tersedia tanpa khawatir kehilangan session data. Hal ini juga membuat sistem REST lebih tangguh terhadap kegagalan node server individu. Parameternya dalam hal metode SWAPFall menggunakan blok XML khusus, sedangkan REST HTTP status menggunakan status code, misalnya 404, 500, 401. Ketika terdapat error kita akses kan biasanya suka ada tuh error. Status kodenya berapa? 404, 500, 401 gitu kan. Kemudian parameter detailnya sangat deskriptif, stack trace, sedangkan REST HTTP sangat minimalis bergantung atas payload.
Meskipun SOAP dan REST mendominasi, tantangan baru melahirkan teknologi lain berupa GraphQL, di mana di sini adalah tools untuk mengatasi overfetching data pada REST. Sedangkan gRPC, protokol performa tinggi dari Google menggunakan binary data, dan webhooks adalah komunikasi event driven real time. SOAP tetap relevan dalam hal melakukan integrasi internal enterprise yang sangat aman dan transaksional, sedangkan REST merupakan pemenang mutlak dalam hal integrasi web public, mobile, dan arsitektur microservice. Adapun baik practice-nya selalu gunakan HTTPS atau TLS terlepas dari pilihannya. Lalu dokumentasikan REST dan Swagger OpenAPI. Gunakan versioning versi 1 dan versi 2 untuk mencegah breaking change. Lalu monitor penggunaan bandwidth dan latency secara berkala. Adapun keputusan antara SOAP dan REST bukan tentang mana yang terbaik, akan tetapi kebutuhan ya, mana yang cocok gitu kan, dengan konteks sistem informasi yang akan kita buat gitu. Kemudian dominasi REST didorong oleh pertumbuhan ekosistem web dan perangkat mobile yang membutuhkan komunikasi ringan dan cepat. REST adalah sebuah arsitektur berbasis sumber daya. Desainnya di sini memerlukan action oriented, standarnya strict standar yang mana harus diikuti. Kemudian state management can be stateful or stateless. Performance largest message that take more processing power. Security-nya built in security with WS security. Di mana karakteristik utamanya stateless, HTTP centric, dari flexibility dan scalability. Analisa perbandingan SOAP PS REST. Protokol gaya protokol fiturnya SOAP protokol formal, sedangkan REST gaya arsitektur. Format datanya dia hanya XML, sedangkan si REST ada JSON, XML, plaintext, dan lain-lain. Bandwidth lebih berat, sedangkan REST ringan menggunakan JSON efisien. Kapasitas caching di sini tidak mendukung, sedangkan REST mendukung. Keamanannya menggunakan web security, sedangkan REST menggunakan HTTPS. XML Extensible Markup Language sangat deskriptif, mendukung skema kompleks, namun memiliki overhead tinggi karena tag yang berulang-ulang. Sedangkan JSON JavaScript ringan, mudah dibaca, dan mesin tipe data terintegrasi standar de facto untuk API modern. Nah, seperti ini nih, kan banyak banget kan tuh taggingnya, sedangkan kalau JSON tuh lebih sederhana, dari ujung sampai ujung penutup gitu kan, nggak terlalu banyak. Bagaimana membangun API dengan Flux? Langkah-langkahnya kita teman-teman bisa melakukan instalasi Flux-nya. Ketika install dulu aja Python-nya, diinstal Python, kemudian kita masuk ke command prompt, panggil Python-nya, kemudian kita pada Python-nya kita ketik pip install Flux, kemudian inisiasi aplikasi Flux-nya atau diinstal gitu aplikasinya, dijalankan aplikasinya, kemudian mendirikan root dan method, lalu mengembalikan data dalam format JSON. Flux sebagai micro framework, di mana filosofi minimalis. Flash menyediakan komponen inti yang ringan, memungkinkan analisa dan pengembangan membangun layanan tanpa overheat dari framework monolitik besar. Kemudian skalabilitas dan fleksibilitasnya sangat ideal dalam hal untuk arsitektur microservice guna mendukung ekosistem pustaka yang luas untuk integrasi database dan keamanan. Nah, persiapan lingkungan setupnya, persyaratan teknisnya kita butuh Python 3,8 versi 38, kemudian diinstal virtual environment VNV, jadi kita bisa install ya di sistem kita pada dukungan Python-nya, virtual environment-nya, kemudian library Flux via PIP atau pip. Nah, pertama ya ini ya, pip install Flux, terus pip install Flux RESTful-nya. Jadi kita manggil library-nya si Flux-nya itu.
Di sini approot menentukan endpoint system approot. Kemudian JSONify mengkonversikan objek data menjadi format JSON yang standar untuk interoperability test system. Ini JSONify. From Flux dari kita panggil from Flux import Flux. Kemudian juga kita ambil dari JSONify, kemudian app-nya bernama Flux name. Kemudian kita root tujuannya ke sini ya, ke home-nya, kemudian return API sistem lanjutan gitu kan. Kemudian langkah keduanya adalah melakukan operasi data, implementasi metode get dan post. Nah, di sini handling request dan respon penting selalu sertakan HTTP status code untuk validasi respon sistem. Udah kita ketik data sistem ID-nya 1, statusnya aktif. Approot-nya, API statusnya, metodenya get. Data sistem, kemudian approot, API system, method post. Lakukan penambahan data dari request data berhasil disimpan. Kemudian pengujian endpoint-nya, verifikasi penggunaan fungsional. Dalam fase perancangan sistem, pengujian black box atau black box itu biasanya langsung kepada aplikasi ya. Pada API menghasilkan bahwa input yang diberikan menghasilkan output yang sesuai dengan kontrak data atau skema nih. Misalnya endpoint-nya HTTP, localhost-nya port 5000, terus ketik API, bagaimana status API-nya. Adapun best practice-nya dalam API, keamanan gunakan JWT untuk autentifikasi, sedangkan versioning gunakan awal pada URL, sedangkan dokumentasi gunakan Swagger atau OpenAPI. Error handling, pesan error as descriptive. Lalu bagaimana dengan eksplorasi Swagger user interface gitu ya? Nah, kita menggunakan Swagger user interface ini, di mana di sini sudah ada design first, dia mendefinisikan API sebelum coding. Jadi didefinisikan dulu API seperti apa. Lalu interaktif, mungkin yang developer mencoba API langsung dari browser. Kemudian single source-nya sinkronisasi antara dokumentasi dan implementasi melalui spesifikasi YAML dan JSON, di mana alat seperti FlashGrid dapat digunakan untuk mengintegrasi Swagger langsung ke aplikasi Python-nya. Demo praktis Swagger UI untuk dokumentasi API. Tujuan kapsulnya memahami OpenAPI, eksplorasinya menganalisa kapabilitas Swagger UI dalam memfungsikan dan menguji endpoint. Sedangkan demo praktis menerapkan integrasi Swagger pada sistem backend untuk dokumentasi real time. Kenapa sih penting gitu ya melakukan dokumentasi? Masalah utamanya bahwa dokumentasi statis seperti PDF, Word cepat basi atau dan sulit diuji tanpa tool tambahan. Nah, Swagger UI ini dapat dilibatkan untuk memecahkan masalah dengan menyediakan dokumentasi interaktif yang dihasilkan langsung dari kode atau file spesifikasi. Nah, di fondasi OpenAPI, standar open industrinya OS adalah standar deskripsi API untuk RESTful API file. Dan juga OS YAML JSON mendefinisikan endpoint berupa patch dan metode HTTP. Lalu parameternya input dan format respon. Dan skema datanya berupa models, kemudian metode autentikasinya. Fitur utama daripada Swagger user interface adalah bagian visualisasi, yakni mengubah file wise yang kaku menjadi halaman web yang estetis dan mudah dibaca. Lalu interaktif testing, ketika dijalankan kita ada menu tryout untuk memungkinkan pengembang menguji API langsung dari browser. Lalu auto generate dokumentasi diperoleh secara otomatis saat ada perubahan pada kode spesifikasi. Biasanya pengembang mengintegrasikan pustaka seperti FlashGrid di Python atau Springdok di Java, sehingga Swagger user interface tersedia di halaman localhost 8080 ya. Itu bisa membaca file JSON atau YAML yang berisi definisi OpenAPI sistem kita. Struktur informasinya HTTP method digerakkan melalui warna atau get by biru, post hijau, delete merah. Kemudian parameternya menjelaskan parameter query, path atau header yang dibutuhkan. Sedangkan request body merupakan contoh format data biasanya JSON yang harus dikirim. Respon skema model data yang akan dikirim kembalikan oleh server. Nah, fitur tryout-nya yang tadi ya, ketika kita mau coba gitu jalankan langsung terkoneksi ke browser.
Adapun best practice dalam dokumentasinya gunakan deskripsi jelas, di mana setiap endpoint harus memiliki ringkasan atau summary yang menjelaskan fungsinya. Lalu definisikan error code, sertakan respon untuk yang memunculkan error code 400K, 401 atau 500 agar front end developer dapat menangani eksepsinya. Jadi ketika terjadi error, si front end developer bagian user interface-nya dapat memperbaikinya. Amankan Swagger, dokumentasi API internal tidak boleh terbuka untuk publik tanpa autentikasi. Jadi bagaimana supaya si API kita ini nggak digunakan orang lain, maka ketika orang lain menggunakannya harus ada notifikasi atau berupa token ya, tokenize. Gunakan teks, kelompokkan API berdasarkan modul, misalnya out, user, dan inventory. API sebagai kontrak layanan, abstrak dan enkapsulasi. Dalam melakukan rancangan sistem terdiskusi, API berfungsi sebagai jembatan yang menyembunyikan kompleksitas logika interserver. Kontrak datanya mendefinisikan secara kaku apa yang harus dikirim oleh si klien dan juga oleh server berupa request-nya gitu kan. Di sini ada get, post, put, delete gitu. Ini ada REST API daripada server ini. Metodologi API Fast Design, di mana pendekatan API dirancang dalam hal menyepakati seluruh pemangku kepentingan berupa front end kah, back end kah, atau quality analyst sebelum implementasi teknis dimulai. Adapun keuntungan daripada metodologi ini adalah pengembangan paralel, pengujian yang lebih mudah melalui mocking, dan konsistensi interface yang terjaga. Nah, di sini ada komponen definisi API, endpoint, alamat sumber daya, HTTP method, tindakan operasi, header adalah metadata dan aplikasi, payload data tubuh. Operasi dengan HTTP mode, get berarti mengambil representasi sumber daya tanpa mengubah status server. Post membawa sumber daya baru di bawah URL yang ditentukan, sedangkan patch memperbarui sumber daya yang sudah ada, sedangkan delete menghapus sumber daya dari server. Kemudian definisi URL yang berkualitas, gunakan kata benda atau non. Misalnya get user data, user ID-nya apa, kita ke sumber daya, get all user post, user ID postnya apa. Singular, jadi ini ketika dia mengambil data daripada si API-nya ya. Ini adalah format pertukaran data dari JSON dan XML. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Tadi yang pertama awal rekamannya keputus ya. Ampun deh. Halo? Ya Pak, kedengeran Pak suaranya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Ada. Oke deh, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Nanti saya share linknya. Nanti kita ketemu lagi besok, kita praktek ya, Jarkom ya. Offline kan? Iya Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Makasih Pak.